itu bisa di sini di preview. Nah, jadi ini yang akan dilihat oleh mahasiswa. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat soal ujian akhir atau ujian tengah semester di Google Meet yang berkaitan dengan Google Form. Baik, pada kesempatan ini kita memerlukan browser ya, baik Firefox atau Chrome. Ini di sini saya menggunakan Firefox. Kemudian soal ujian ya yang telah kita buat di sini, saya mengambil mata kuliah mikrobiologi dasar ya. Sini kita coba buka Firefox-nya dulu. Nah, kemudian setelah terbuka, sini kita masuk dulu ke Classroom-nya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian harus sudah memiliki Classroom terlebih dahulu. Ya, di sini ketika kita masuk, kita sudah login. Nah, di sini ada beberapa kelas yang telah kita ikuti ya. Kemudian nanti saya pilih di sini salah satu kelas untuk memberikan contoh pembuatan soalnya. Nah, di sini di soal yang kita telah buat, jadi sebelum kita memasuk ke Classroom itu kita harus menyiapkan soalnya dulu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi di sini saya buat soalnya ada 3 tipe. Yang pertama tipe pilihan ganda. Saya contohkan saja di sini ada 5 nomor, tetapi saya tidak beri nomor 1 2 3 karena nantinya di sini kita akan copy paste dan akan teracak oleh sistem di Google Form tersebut. Jadi tidak perlu pakai nomor sehingga ketika siswa atau mahasiswa nanti akan menjawab soalnya akan teracak, tidak berurutan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini tipe pertama saya bikin pilihan ganda, contohnya di sini hanya 5 nomor saja, ada gambar, nanti kita coba belajar memasukkan gambar. Kemudian ada contoh soal benar salah. Di sini pilihannya benar atau salah, kemudian ada esai. Nah, setelah buat soal seperti ini, kemudian kita masuk ke Google Classroom. Ya, setelah login nanti ada beberapa mata kuliah punya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Kemudian pilih salah satu. Di sini saya pilih mata kuliah mikrobiologi dasar. Nah, setelah terbuka mata kuliah tersebut, kemudian kita masuk ke classwork. Nah, kemudian di classwork ini yang akan kita buat adalah pertama kita bikin dulu topiknya. Misalkan ini untuk memudahkan kita. Pertemuan 16 ujian akhir semester atau UAS. Nah, kemudian kita add. Setelah ter-add nanti akan muncul paling atas seperti ini topiknya. Nah, untuk membuat soal ujian kita buat assignment atau tugas. Quiz assignment juga boleh ya. Kita pilih assignment, kemudian di sini kita beri judul misalkan ujian akhir semester mata kuliah, nama mata kuliahnya dasar. Kemudian di sini kita beri instruksi, misalkan waktu, hari dan waktu. Ini kita copy paste dulu judulnya, kemudian kita berikan misalkan harinya, nanti kita contoh hari Jumat ya. Di sini saya ngambil hari Jumat. Kemudian tanggal, hari tanggal. Hari tanggal, contoh di sini 16 Juli. Kemudian waktunya. Misalkan kita beri ujiannya jam 10 sampai dengan jam 11.00. Sejam saja, contoh. Kemudian kita beri keterangan, misalkan dilarang melakukan tindak kecurangan apapun. Harap mengerjakan dengan jujur. Nah, di sini setelah kita buat
Instruksinya ini bisa terserah dari Bapak Ibu. Di sini ada pengaturan, misalkan yang pertama kita akan memasukkan dia ke topik apa. Jadi di sini kita sudah buat tadi di ujian akhir semester. Kita masukkan dia pertemuan 16, kemudian due date-nya ini adalah batas akhir kapan soal tersebut ditutup sehingga mahasiswa tidak bisa mengaksesnya lagi. Di sini bisa kita tentukan, misalkan kita tulis karena kita mau tanggal 16 hari Jumat. Hari Jumat tanggal 16 dan waktunya. Waktunya boleh bisa, boleh tidak. Karena jam 11 berarti di sini kita tulis sampai dengan jam 11.00. Nanti setelah jam 11 lewat 1 ini mahasiswa atau siswa tidak dapat mengaksesnya. Untuk kemudian kita pakai AM ya. Kemudian kalau di atas jam tersebut bisa pakai PM, jam 12 ke atas bisa pakai PM. Nah, ini kita sudah setting hari Jumat sampai dengan jam 11. Dia akan tutup secara otomatis. Untuk memunculkannya, nanti di sini ada pengaturan schedule. Di sini bisa kita atur schedule-nya. Misalkan kita akan munculkan dia pada hari Jumat juga. Kemudian soalnya muncul jam 10. Berarti sini kita tulis jam 10. Kemudian kita schedulekan. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita schedulekan, kita bikin dulu soalnya di Google Form. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita create ya. Kita create dulu, kemudian kita pilih form. Nah, sambil menunggu ya. Nah, nanti setelah terbuka Google Form-nya seperti ini. Di sini saya akan beri judul. Jadi biar lebih mudah saya tinggal copy paste saja di sini. Judul. Nah, judulnya di sini nanti secara otomatis dia akan muncul kalau kita klik di sini. Jadi tidak perlu kita ketik ulang. Di sini deskripsinya bisa kita copy paste yang tadi. Jadi hari, tanggal, kemudian bisa kita tambah misalkan dosennya di sini. Dosennya yang ujian siapa. Nah, ini kita tinggal atur saja waktunya, contoh. Kemudian di sini dosennya kita tulis. Kemudian di sini pengaturan pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat soal itu adalah pengaturan dari formnya, Google Formnya. Yang pertama kita di setting, kita hapus centang restrict to users. Nah, ini supaya bukan hanya email yang menggunakan dari UHO saja. Jadi dari luar UHO itu bisa mengakses soal tersebut. Kemudian kita beri batas satu orang saja, jadi satu email hanya bisa menjawab satu form. Kemudian ini tidak perlu ya. Kemudian di presentation, kemudian di sini kita klik shuffle question order. Jadi nanti susunannya akan teracak. Jadi makanya tidak perlu ada nomor sehingga susunannya teracak dan jawabannya juga bisa kita acak, tetapi nanti pengaturannya di masing-masing soal gitu. Kemudian di sini kita klik pesan ketika mereka selesai mensubmit atau mengumpulkan jawabannya. Jadi di sini bisa kita tulis terima kasih telah mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah biologi dasar. Kemudian soal jawaban ujian Anda telah kami terima. Nah, kemudian di sini kita perlu menghidupkan kuis supaya kita bisa menentukan nanti jawabannya. Jadi tidak perlu kita periksa masing-masing satu-satu, tetapi kita sudah bisa menentukan jawaban yang benar seperti apa sehingga sistem akan membaca secara otomatis. Sehingga nanti nilainya langsung keluar dari misalkan dapatnya berapa dari 100. Jadi seperti itu. Jadi kita centang di sini make this a quiz, kemudian kita release grade-nya nanti. Ya. Kemudian kita hapus di sini, kita hapus centangnya. Jadi mereka tidak bisa melihat jawaban yang salah, kemudian jawaban yang benar dengan poinnya. Ya. Kalau kita memunculkan poinnya boleh ya, masing-masing sehingga terlihat, boleh. Oke, kita cek lagi. Sudah shuffle, generalnya ini tidak perlu kita collect email ya. Kemudian kita save. Nah, setelah tersave seperti ini ya, selanjutnya kita bisa memberikan tampilan misalkan gambar.
Nah, gambar atasnya sesuai dengan topik mata kuliah kita. Misalkan ini bisa kita pilih choose image ya. Di sini ada pilihan gambar yang akan kita pilih dari work and school, ilustrasi, food and dining. Bisa juga kalau kita mau mengganti warnanya ya. Jadi misalkan ini warna ungu, kita mau ganti warna biru. Kemudian warnanya orange atau hijau, bisa saja. Tergantung kita sukanya yang mana. Nah, sini kita pilih gambar untuk headernya ya. Suka-suka kita aja mau yang mana. Nah, jadi misalkan ini saya pilih gambar yang ini saja. Nah, kemudian kita insert. Nanti untuk warna dia akan secara otomatis mengikut. Merah ya. Nah, jadi ini seperti ini. Oke, selanjutnya ini bisa kita ganti warna backgroundnya. Mau yang lebih gelap, mau yang terang, medium. Kemudian untuk model tulisan. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman bisa pilih di sini. Mau yang dekoratif, tapi ini terlalu berlebihan, yang playful juga bisa, tergantung nanti tujuannya kita, tapi biasanya pakai basic aja. Oke, sudah. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah kita masukkan soalnya. Jadi di sini yang pertama yang kita lakukan adalah untuk biodata mahasiswa. Ya, jadi kita membutuhkan nama mereka. Kemudian di sini ada pilihannya. Di sini kita pilih short answer. Di sini adalah model-model jawaban yang akan bisa kita pilih, model-model tipe soal. Ada pilihan ganda, kemudian checkbox, centang, kemudian ada yang drop down, kemudian ada yang file upload, ya, kemudian ada yang skala linear, data, waktu. Nah, nanti ini ada masing-masing. Nanti tergantung bisa Bapak Ibu. Nanti ada saya beri contoh yang dasar saja, yang dasar yang bisa kita gunakan secara umum. Ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi kemudian kita require, ya, kita pilih wajib. Kita wajibkan dia supaya mereka harus mengisi. Kemudian setelah nama kita bikin lagi nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa. Oke, ini tetap pakai short answer. Kemudian yang ketiga, kita berikan pernyataan mereka akan mengerjakan secara jujur. Jadi kita tulis, apakah Anda bersedia melakukan ujian dengan jujur dan bersih. Tanpa melaksanakan tindak kecurangan apapun. Nah, di sini ada pilihannya, apakah Anda melakukan ujian dengan jujur dan bersih. Nah, jadi kita ada sarannya sini ya, tidak, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, ini kita wajibkan. Nah, setelah kita mendapatkan biodata dari mahasiswa, kemudian biasanya di sini kita break dulu, kita tambahkan seksinya. Jadi di sini misalkan tipe soal A, pilihan ganda, ya. Di sini bisa kita beri waktu, misalkan waktu pengerjaan 30 menit. Nah, nanti di sini mahasiswa atau siswa akan bisa ke sesi berikutnya ya, ketika mereka melengkapi jawaban di sini. Nah, kemudian yang kita sudah persiapkan tadi soalnya, kita kembali lagi, kita buka soalnya. Di sini ada soal yang telah kita buat ya, saya perbesar. Di sini contohnya saja. Oke, kemudian kita klik yang ini, kita tambah soalnya, nanti muncul sendiri. Kemudian kita kopas ya, copy paste soal yang telah kita buat, tidak perlu ada nomornya, kita paste di sini ya. Kemudian untuk jawabannya tidak perlu kita copy satu persatu, misalkan bakteri copy, kemudian kita pindah ke sini. Kita bisa langsung blok semuanya, kemudian kita Ctrl C ya, copy, kemudian kita langsung paste di sini. Nah, nanti muncul semua jawabannya, tidak perlu satu-satu. Nah, di sini kuncinya adalah ketika kita sudah aktifkan tadi kuis, ada answer key-nya.
Tapi yang pertama yang kita lakukan adalah kita wajibkan, sehingga mahasiswa wajib menjawab. Mereka tidak bisa mengirimkan jawabannya ketika masih ada satu jawaban yang belum terisi, baik benar ataupun salah. Kemudian kita akan munculkan di sini shuffle option order. Jadi jawabannya pun teracak di sini. Nanti akan teracak, makanya tidak perlu ada A, B, C, D, tidak perlu. Sehingga akan teracak di sini. Kemudian kita menentukan jawaban yang benar. Nah, kita klik di answer key. Kemudian ini poin. Ya, jadi poin di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa kita tentukan tergantung nanti dari soal yang kita buat. Misalkan mau bikin, saya beri contoh di sini, saya bikin soal 10 berarti bisa masing-masing satu poin itu 10. Ya, satu nomor itu 10 poin. Misalkan Bapak Ibu bikinnya pilihan ganda semua, 20 nomor itu berarti poinnya 5 masing-masing soal, atau bikin 25 nomor soal pilihan ganda, poinnya bisa 4. Jadi itu nanti tergantung dari Bapak Ibu saja. Misalkan mau poin 100 nanti tinggal dibagi-bagi dengan soal yang Bapak Ibu telah buat. Oke, di sini karena saya bikinnya ada 10 nomor ya, 5 tipe pilihan ganda, 3 nomor yang benar salah, dan ada yang esai 2 nomor. Di sini ada gambar, nanti kita lihat sebentar bagaimana cara memasukkannya. Nah, kemudian kita pilih jawabannya. Jadi setelah kita tulis poinnya 10, kemudian kita pilih jawabannya. Ya, kemudian kita done. Nah, ini sudah masuk soalnya 1. Ya, jadi sudah masuk soalnya 1. Nah, sekarang kita coba masukkan soal berikutnya lagi. Nah, ini kita tinggal copy paste saja. Ya, jadi bisa lebih cepat. Yang penting soalnya kita sudah buat terlebih dahulu. Oke, kemudian sama. Nah, kemudian kita wajibkan, kemudian kita shuffle, tetap, dan kita beri jawaban di sini 10 poinnya. Kemudian kita pilih jawaban yang benar, kemudian kita done. Nanti di sini kan kita sudah masukkan ada 20 tadi poinnya. Ini bisa kita lihat di paling atas. Nah, ini. Jadi untuk mengecek total poin keseluruhan, misalkan kita ingin bikin poin 100, nanti bisa dari sini kelihatannya. Ya, Bapak Ibu. Oke, ini masih tipe pilihan ganda. Saya tambah lagi soalnya. Soal nomor 3. Kita copy paste saja. Kemudian ini kita copy ya. Kemudian saya beri contoh di sini kita paste. Nah, secara otomatis. Kita require, kita wajibkan, kita shuffle, kemudian kita jawab 10 poin plagial. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ada gambar. Sekarang bagaimana caranya kita memasukkan soal yang ada gambarnya? Kita tambah soal dulu. Kemudian di sini ada gambar. Ini sebenarnya fungsinya untuk gambar. Jadi bisa kita memasukkan gambar di pertanyaan ataupun di jawaban. Nah, untuk soal nomor ke-4 ini soalnya berupa gambar. Kemudian yang soal nomor 5 ini jawabannya yang berupa gambar. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita masukkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, gambar bisa kita download di sini. Bisa kita upload masing-masing, misalkan kita sudah download dari Google ya. Atau kita punya gambar atau kita mencari di search. Jadi seperti ini. Misalkan kita mencari nah, ternyata tidak ada yang lebih lengkap. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita coba masuk ke Google Image. Google Image. Nah, di sini kita cari pembelahan binat bakteri, ada ya. Kemudian kita pilih salah satu seperti ini. Nanti tinggal kita download saja Bapak Ibu ya. Kita klik, kita save image as ya, atau download. Save image as. Kemudian ini kita save. Ya. Nah, setelah terdownload, kita kembali ke sini ya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah melakukan upload. Kita browse ya Bapak Ibu, bisa kita geser langsung. Kemudian kita pilih bakterinya. Nah, seperti ini gambar yang tadi. Ya. Ini juga. Kemudian kita open. Oke. Setelah open, nanti dia akan muncul secara otomatis di sini gambarnya. Ini yang tadi yang kita download. Kemudian kita berikan keterangannya. Nah, ini keterangan soalnya.
Jadi bisa kita paste di sini. Nah, untuk pilihannya kita bisa copy lagi semua, ya. Ini lebih cepat. Kemudian kita wajibkan, kemudian kita shuffle lagi jawabannya, baru kita pilih poinnya berapa. Jangan lupa, nanti kelupaan, kemudian kita pilih jawaban yang benar. Nah, kemudian kita done. Nah, ini soal dengan mengikut sertakan gambar di dalamnya. Kemudian sekarang kita bikin soal yang jawabannya gambar. Tadi soalnya gambar, sekarang jawabannya yang gambar. Nah, setelah kita tambah di sini add question, kemudian kita ambil lagi gambarnya di sini, copy, kita paste, kemudian untuk jawabannya di sini kita bisa add image. Caranya sama seperti tadi, ya. Caranya sama, karena kalau tidak ada di Google Image, kita bisa upload, ya, yang kita download. Di sini saya sudah download, saya sudah siapkan. Jadi saya beri contohnya, ya. Di sini saya open. Oke. Ini bisa kita kasih keterangan saja, 1, kemudian gambar 2, ya. Gambar 2 lagi kita browse lagi. Ini yang sudah saya download ini, ya. Jadi sama caranya seperti tadi, bisa Google Image Search kalau mau lebih cepat, bisa juga kita download masing-masing. Kemudian gambar 3, oke, sambil menunggu. Kemudian gambar keempat kita tambahkan di sini add image. Gambar keempat, oke, kemudian gambar kelima. Nah, tambahkan sini. Ini untuk menghapus, remove. Kalau misalkan ada yang salah jawabannya, ada yang kita ingin ganti. Kemudian gambar kelima, itu yang ini spiral. Oke, nah sudah. Ini ada semua. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu, ya, teman-teman sekalian. Kemudian kita wajibkan, kemudian kita shuffle sehingga nanti mereka akan teracak. Kemudian kita tentukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar ini kita poinnya dulu, jangan lupa. Kemudian jawaban yang benar. Kemudian kita done. Nah, sekarang kita cek. Ini sudah 5 nomor dengan masing-masing 10 poin. Kita cek paling atas. Nah, kalau misalkan ada yang kurang, berarti poinnya akan tidak sampai, tidak sesuai. Nah, ini sudah benar 50. Oke, kemudian ini tipe soal pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu bisa bikin sebanyak mungkin, ya. Di sini saya beri contoh 5 saja, kemudian saya masukkan lagi tipe soal yang salah benar atau benar salah. Di sini tipe soal B, benar salah. Nah, di sini petunjuknya, pilihlah jawaban benar atau salah menurut Anda. Nah, oke. Kalau yang di atas tadi petunjuknya, di sini pilihlah jawaban yang benar dengan mengklik salah satu pilihan jawaban yang telah disediakan. Waktu pengerjaan 30 menit. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian yang paling bawah tadi di sini, ini waktu pengerjaan contohnya 20 menit, 10 menit. Oke, kemudian kita bikin soalnya di sini. Jadi kita add section, kemudian soalnya kita kembali ke soal yang kita buat. Jadi kita copy dulu. Nah, kita copy dulu, kemudian jawabannya lagi kita copy. Benar salahnya, jadi ada 2. Sini bisa di random, bisa juga tidak, tapi karena hanya 2, jadi tidak perlu kita random.
Di sini tidak perlu kita shuffle karena hanya 2. Kemudian kita beri dia jawaban yang benar. Oke, ini juga poinnya 10, jangan lupa. Kemudian kita pilih jawaban yang benar. Jadi ini benar salah. Kemudian kita dan ada 3 nomor ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita pilih lagi soalnya. Kemudian kita tambahkan. Kemudian kita pilih jawabannya benar atau salah. Nah, kemudian kita wajibkan ya, jadi sehingga mereka wajib menjawab. Poinnya 10. Jawaban yang benar adalah salah. Kemudian soal yang terakhir ini kita gambar lagi. Jadi kita cari gambar lagi. Kita masukkan dulu pertanyaannya, kemudian kita tambahkan gambarnya. Di sini kita cari gambar yang sudah terdownload ya. Ini yang sudah, caranya sama Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk mendownloadnya. Oke. Nah, ini semakin bagus, semakin besar kualitas gambarnya, maka semakin jelas nanti. Beda dengan yang seperti tadi ini. Agak pecah gambarnya ya, karena kecil kualitasnya. Gitu. Nah, kemudian kita pilih di sini benar salahnya lagi. Ya, ini tipe soal yang sering banyak muncul, pilihan ganda, benar salah, dan esai. Untuk soal yang tipe lain nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri di jawaban di sini. Oke, kemudian kita bagi sesi lagi untuk sesi pertanyaan esai. Di sini tipe soalnya esai. Nah, di sini petunjuknya jawablah secara singkat dan jelas. Waktu pengerjaan 20 menit. Contoh ya Bapak Ibu. Kemudian kita buat soalnya. Oke. Soal esai di sini saya bikin 2 saja. Ya. Ini sebagai contoh saja. Di sini kita ganti jadi paragraf sehingga bisa mahasiswa menjawab dengan panjang gitu ya. Gitu. Atau misalkan mahasiswa ingin mengupload, Bapak Ibu membutuhkan langsung mengupload file. Di sini bisa dipilih file upload, diklik ini, file uploadnya, gitu. Karena di sini saya butuhnya jawaban panjang saja, sehingga saya pilih paragraf, gitu. Oke, kemudian soal nomor 2. Ini poinnya 10 juga. Kemudian soal esai kedua, ini saya tambahkan di sini ya. Paragraf juga sudah sesuai, kemudian kita wajibkan dan kita kasih poin 10. Nah, di sini ada sudah 10 nomor. Kemudian nanti kita cek lagi apakah sudah betul jawabannya. Ada 90, berarti masih ada 1 yang kurang poinnya. Coba kita lihat 10 poin. Nah, ini ternyata ada yang kurang. Ini masih belum dikasih poin. Gitu. Jadi untuk mengeceknya seperti itu Bapak Ibu ya, di atas. Ini kita kasih 10 poin. Nah, kemudian kita dan kemudian kita cek lagi. Oke, jadi ini sudah 100 poin. Nah, bagusnya mengaktifkan kuis tadi itu hasilnya nanti bisa otomatis secara keluar, khususnya pilihan ganda ya dengan benar salah. Tetapi kalau esai nanti kita akan periksa sendiri jawabannya. Kita beri nilai. Jadi misalkan dapatnya 80/100, 75/100, atau 50/100 nanti secara otomatis. Nah, ini sudah selesai proses pembuatan soalnya. Jadi dia akan tersave secara otomatis. Ya. Gitu. Nah, ada tambahan kalau misalkan mau memberikan waktu add-on batasan ya. Di sini bisa pakai form limiter atau Quillgo. Tapi sama saja dengan menggunakan di sini pembatasan di sini due to ya. Nah, di sini kalau kita pakai form limiter bisa kita sama pembuatannya, kita set limit ya.
Form limiter nanti akan muncul di sini pilihannya, kemudian kita bisa atur apakah waktu dan tanggalnya atau jumlah responsis. Misalkan kita butuh 10 saja yang bisa mengisi. Bisa. Kalau waktu dan tanggal nih di sini bisa kita atur tanggal berapa. Misalkan tanggal 16, waktunya sama jam 11 AM. Nah, ini bisa kita set. Oke, di sini bisa kita pemberitahuan nanti bisa menghubungi siapa. Misalkan ujian telah selesai. Harap jika mengalami kendala bisa menghubungi dosen pengampu mata kuliah. Nah, kemudian kita save and enable gitu. Untuk memperoleh add-on ini sudah tersave, bisa kita tambahkan di sini. Kita tambahkan add-on, kemudian kita pilih form limiter atau Quillgo. Ini sama fungsinya gitu. Nah, ini soalnya sudah tersave, ada 4 seksi. Caranya kita melihat bagaimana soal kita sudah jadi atau belum, bagaimana susunannya, itu bisa di sini di preview. Nah, jadi ini yang akan dilihat oleh mahasiswa. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi ini yang dilihat oleh mahasiswa. Nah, kita akan coba menjawab di sini, misalkan seperti ini. Jadi dia tidak akan bisa masuk ke tahap berikutnya, sesi berikutnya ketika tidak mengisi semua jawabannya. Ini teracak ya. Jadi kita coba menjawab ya, nama X, nomor induk, kemudian kita next. Nah, nanti ada muncul pilihan ganda yang seperti ini. Jadi soalnya ini akan teracak. Tadi yang kita buat pertama soalnya itu adalah di sini mikroorganisme berukuran kecil, uniseluler dan selainnya. Di sini yang terlihat adalah alat bantu mobilitas bakteri, ya. Jadi soalnya teracak. Kita sudah atur tadi dan jawabannya pun teracak. Di sini jawaban alat bantu mobilitas bakteri, contohnya yang pertama sitoplasma. Nah, sementara coba kita lihat alat bantu bakteri ini soal nomor 3, flagella yang paling atas. Gitu. Jadi coba kita jawab dulu untuk bisa ke tahap berikutnya. Kemudian nah ini kita jawab. Kemudian kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini benar salah. Benar salah. Oke. Tahap terakhir esai. Nah, kemudian kita submit. Submit. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Terima kasih telah mengerjakan soal dasar. Jawaban ujian Anda telah kami terima. Seperti ini nanti kalau mahasiswa. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Ini masih ternyata dia muncul di sini ya, di responsi 1 tadi. Ya. Oke, kemudian kita keluar, ini sudah ya. Kemudian ini sudah ada di sini, sekarang jadi ini bisa kita keluar saja. Kemudian di sini bisa kita schedulekan. Jadi kita schedulekan di sini ya, misalkan kita mau ingin schedulekan kapan keluarnya, atau bisa juga kita mau langsung assign, berikan tugas atau berikan ujian. Kalau kita bikin jauh-jauh hari bisa kita schedulekan, atau misalkan kita belum schedulekan, kita bisa save draft dulu ya. Jadi di sini misalkan soalnya sudah jadi, kita bisa schedulekan, misalkan akan keluar hari Jumat. Jadi tidak perlu kita tunggu hari Jumat baru kita bikin soalnya, atau baru kita kirim. Jadi bisa secara otomatis ya. Contoh ini jam 10. Nanti jam 10 tepat dia akan keluar, akan muncul pemberitahuan. Nah, nih. Ini poinnya 100, kemudian di sini ini sudah ya. Jadi sudah ada schedule-nya for tanggal 16 Juli jam 10. Nah, untuk mengeditnya bisa kita lakukan di sini Bapak Ibu. Ini belum dilihat oleh mahasiswa. Ini belum dilihat. Nanti juga ketika jam 10 dia akan muncul di sini dan akan muncul di sini. Akan muncul di pemberitahuannya. Nah, di sini kalau kita mau edit bisa Bapak Ibu di sini. Kita edit atau kita delete ya. Kita edit, misalkan kita mau ganti jamnya. Kita ganti jamnya di sini. Kita tinggal ganti saja tanggalnya, jamnya, atau ada yang mau kita ubah. Misalkan poinnya bukan 100, bisa
jam penutupannya, batas waktu akhir maksimalnya bisa, ya. Kalau soal esai bisa kita klik cek plagiarismenya. Kemudian, nah di sini sudah muncul soal ujiannya, ya. Jadi bisa tinggal kita klik saja. Ya, ini kalau kita mau perbaiki. Ya. Kemudian ini kalau kita mau klik nanti akan terbuka. Nanti mahasiswa akan bisa mengklik ini. Nah, ini karena sudah tadi kita isi ya. Ini kalau mau mengedit soalnya di sini, gambar pensil. Gitu. Oke. Nah, jadi itu bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk membuat soal, kemudian bagaimana memunculkannya ya. Nih, jadi seperti ini akan muncul seperti ini. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya.